Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Dwi Irmawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2020A. Pengertian etika bisnis. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald G. Ebert dalam bukunya yang berjudul Bisnis, mereka mengatakan bahwa pengertian etika bisnis adalah istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu organisasi. Prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi. Yang kedua, etika bisnis itu berdasarkan fairness. Yang ketiga, etika bisnis membutuhkan integritas. Integritas merujuk pada kepercayaan dan konsistensi. Yang keempat, etika bisnis membutuhkan kejujuran dan dapat dipercaya. Yang kelima, etika bisnis itu membutuhkan perencanaan bisnis. Yang keenam, etika bisnis itu diterapkan secara internal dan eksternal. Yang ketujuh, etika bisnis itu membutuhkan keuntungan. Yang kedelapan, etika bisnis itu berdasarkan nilai norma yang sudah disetujui dan diterapkan. Yang kesembilan, etika bisnis dimulai dari pimpinan. Kategori etika manajerial. Dalam buku bisnis karangan Ricky W. G. dan Ronald J. Etika manajerial sendiri dikategorikan dalam 3 kategori antara lain. Yang pertama, perilaku terhadap organisasi. Yang kedua, perilaku terhadap karyawan. Yang ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Model 3 langkah yang disederhanakan untuk menerapkan penilaian etis terhadap situasi yang dapat timbul selama kita melakukan aktivitas bisnis, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi faktual yang relevan. Yang kedua, menganalisis fakta-fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Yang ketiga, penyusunan penilaian etis berdasarkan benar salahnya kegiatan atau kebijakan yang diusulkan. 4 prinsip lain yang dapat mempengaruhi situasi apapun, seperti yang pertama, kegunaan. Apakah suatu tindakan mengoptimalkan keuntungan mereka yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut? Yang kedua, hak. Apakah tindakan itu menghargai hak-hak orang yang terlibat? Yang ketiga, keadilan. Apakah tindakan itu konsisten dengan apa yang kita anggap adil? Yang keempat, kepedulian. Apakah tindakan itu konsisten dengan tanggung jawab masing-masing pihak kepada pihak lainnya? Praktek-praktek perusahaan dalam etika bisnis. Yang pertama, banyak perusahaan yang mengambil langkah-langkah tambahan untuk mendorong suatu perilaku yang etis di lingkungan kerja. Yang kedua, diantaranya seperti menetapkan aturan main dalam menjalankan dan mengembangkan posisi etis yang jelas mengenai tata cara perusahaan dan karyawan menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, bidang yang semakin menjadi kontroversi yang berkaitan dengan etika bisnis dan praktek-praktek perusahaan mencakup privasi email dan komunikasi lain yang terjadi di dalam suatu organisasi. Yang keempat, mungkin ada beberapa langkah tunggal paling efektif yang dapat diambil perusahaan adalah dengan memperlihatkan dukungan manajemen puncak terhadap tindakan yang etis. Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah spesifik untuk mengikat komitmen mereka, yaitu dengan cara yang pertama, menerapkan kode etik tertulis. Yang kedua, memberlakukan program etika. Tahapan membuat keputusan yang etis. Di bawah ini di antara tahapan-tahapan yang ditempuh dan digunakan dalam mengambil sebuah keputusan yang etis dalam berbisnis, yaitu yang pertama, menentukan fakta-fakta. Yang kedua, mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan pertimbangan situasi-situasi dari sudut pandang mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia, juga disebut dengan imajinasi moral. Yang keempat, mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan. Yang kelima, membuat sebuah keputusan. Yang keenam, memantau sebuah hasil. Tanggung jawab dalam dunia bisnis. Menurut Ricky W. G. dan Arnold J. tanggung jawab sosial merupakan suatu usaha bisnis yang menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu
dalam lingkungannya meliputi pelanggan, pemasok, karyawan, investor, dan komunitas lokal. Bidang-bidang tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan, diantaranya polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. 2. Tanggung jawab terhadap pelanggan. 3. Tanggung jawab terhadap karyawan. Menurut Ricky W. Griffin bahwa konsumen memiliki beberapa hak, diantaranya yaitu: yang pertama, konsumen memiliki hak atas rasa aman. Yang kedua, konsumen mempunyai hak untuk didengar. Yang ketiga, konsumen memiliki hak untuk memilih apa yang akan dibeli. Yang keempat, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi dalam hal pembelian. Yang kelima, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dan baik. Yang keenam, konsumen memiliki hak untuk mengetahui seluruh aspek yang berkaitan dengan suatu produk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.